Oke, selamat datang bolo-bolo di Kopiin ya. Ini rekaman sambil mendengarkan suara ayam backsoundnya, ndak apa-apa ya. Yang penting kita paham tentang kisruhnya undang-undang TNI ini. Banyak sekali polemik, banyak sekali demo yang terjadi. Suara ayam. Oke, karena kita rekaman ini pakai apa adanya tanpa menggunakan barang-barang mewah ya. Karena kita tahu sendiri bahwa yang mewah pajaknya terlalu tinggi. Oke, untuk kita ketahui bahwa DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Tentunya pengesahan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat, ya toh? Oke, kita lanjut. Salah satu perubahan signifikan dalam penambahan bidang jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 14 bidang. Jadi dulu itu TNI hanya bisa menempati jabatan itu hanya 10 bidang, dan saat ini menambah menjadi 14 bidang. Tentunya masyarakat pada khawatir. Nah, lalu apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat mengenai tentang undang-undang TNI ini? Oke, bolo. Yang pertama adalah kembalinya dua fungsi ABRI. Masyarakat sipil khawatir bahwa undang-undang TNI dapat membuka peluang kembalinya fungsi ABRI, yaitu peran ganda TNI dalam bidang pertahanan dan sosial politik. Pada masa Pak Harto, ya, masa-masa reformasi pada tahun 98, sebelum itu selama 30 tahun dan Pak Harto itu ABRI menguasai bidang politik. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran dan mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Yang kedua, meluasnya kewenangan TNI. Beberapa pasal dalam Undang-Undang TNI dianggap memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada TNI, termasuk dalam ranah yang seharusnya menjadi dominan sipil. Kekhawatiran muncul bahwa hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang selanjutnya, kurangnya pengawasan sipil. Masyarakat sipil juga khawatir bahwa Undang-Undang TNI tidak memberikan mekanisme, ya, saya ulang lagi, tidak memberikan mekanisme pengawasan sipil yang memadai terhadap aktivitas TNI. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi TNI. Kemudian kekhawatiran selanjutnya adalah ancaman terhadap demokrasi. Secara keseluruhan, masyarakat sipil khawatir bahwa Undang-Undang TNI dapat mengancam demokrasi dan pengembalian Indonesia ke masa otoritarianisme, yaitu pada Pak Harto dulu. Adanya ketakutan bahwa independensi peradilan dapat terancam dan mematikan demokrasi. Adalah bentuk-bentuk dari kekhawatiran. Nah, di sini saya mengutip dari tempo.co ya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan revisi ABRI. Menurut dia, revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Jadi menurut Pak Mahfud MD ini aman-aman saja, karena Pak Mahfud sudah baca. Ya, kita lanjutkan lagi. Kekhawatiran banyak orang saya maklumi, terlepas dari substansinya. Kekhawatiran banyak orang itu maklum karena proses pembuatannya memang tidak transparan, ya, tidak terbuka, kelihatannya main peta kompet delik-delikan itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah yang mengakibatkan masyarakat itu khawatir menurut Pak Mahfud MD. Selain Pak Mahfud MD ya, ini saya juga mengutip dari berita Parlamentaria. Puan Maharani mengatakan isi pembahasan revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan DPR. Ini kata Mbak Puan, kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak benar.
dan silakan dilihat nanti. Tadi sudah disebarkan juga hasil dari panjanya, kata Puan menepis soal isu Divisi ABRI terkait Undang-Undang TNI di gedung DPR. Oke, pada menurut kalian ya, yang jelas adalah kita tetap harus berhati-hati dan tetap jangan lelah untuk mengkritik pemerintah, dan mudah-mudahan Indonesia semakin baik dan maju. Gue ojo lali di subscribe, komen no.